Akhirnya Gania dan Dita kena karma juga. Gania diculik Madam karena waktu itu Dita sempat membuat Madam kecewa karena tidak berhasil menangkap Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Seperti yang kita tahu kalau penderitaannya Saleha ini tentu itu semua gara-gara Dita, Gania, dan Pak Ramdhani ya guys ya. Dan tentu yang sangat amat kita tunggu-tunggu adalah Pak Ramdhani, Dita, dan Gania ini mendapatkan karma atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Saleha, Nando, bahkan kepada Azam juga. Kalau dipikir-pikir nih, pantesan aja ya selama ini Dita benar-benar tidak memikirkan Azam sedikit pun karena memang ternyata Azam ini bukan anak kandung dia. Jadi dia selama ini hanya memanfaatkan Azam. Dia hanya pura-pura sayang sama Azam dan tega membohongi Azam karena Azam ini sebenarnya bukanlah anak kandung dia, melainkan anak yang memang sengaja dia culik untuk balas dendam terhadap orang tua kandungnya Azam yang dia anggap sebagai orang yang menghabisi nyawa suaminya. Jadi sekarang tentu orang yang sangat amat kita nantikan untuk diberikan karma dan hukuman ya cuma si Dita dan Gania aja nih guys. Emang sih Pak Ramdhani ini jahat juga nih sama Saleha. Tapi ya setidaknya kadar kejahatan Pak Ramdhani tidak sebesar Dita dan Gania ya. Apalagi Bu Dita nih. Bu Dita ini sebenarnya kalau menurut Mimin sih emang benar-benar harus diberikan hukuman yang berat. Kalau bisa sih lebih berat dari apa yang sudah Saleha rasakan selama ini. Karena kan penderitaan Saleha gara-gara Bu Dita ini bertahun-tahun lamanya ya. Kalau Azam sih emang dia bisa terhindar dari kejahatan Bu Dita gara-gara Azam ini hidup di pesantren dan dibiayai oleh Pak Ramdhani. Jadi ya masih ada lah rasa sayang walaupun sedikit terhadap Azam ini dari Dita, Pak Ramdhani, dan Gania. Tapi kalau untuk Saleha sih ya sepertinya no excuse banget ya guys ya. Pak Ramdhani, Bu Dita, dan Gania ini benar-benar sebenci itu sama Saleha. Gania ya mungkin dia kedoktrin nih sama Bu Dita. Mungkin kalau dari awal Bu Dita sayang sama Saleha, dia pasti akan menyayangi Saleha juga dan akan menganggap Saleha sebagai kakaknya. Namun nyatanya sikap dari Bu Dita ini benar-benar sangat amat kurang ajar dari Magelang juga. Dari kecil Saleha benar-benar gak pernah tuh yang namanya bahagia kalau di dekat Bu Dita. Emang busuk hati aja nih si Bu Dita ini. Makanya yang kita harapkan sekarang hanyalah penderitaan Bu Dita kalau bisa lebih dari penderitaan yang pernah Saleha rasakan. Dan sepertinya ya sebentar lagi kita akan melihat penderitaan kepada Bu Dita itu akan bergulir. Ditambah lagi sekarang kembarannya Azam yaitu Dhani sedang mencari tahu siapa sebenarnya dalang dibalik penculikan Dewangga yang merupakan kembaran dia yang membuat hidup ibunya jadi ya tidak pernah bahagia. Kemudian sampai sekarang ibu kandung dari Dhani dan Azam ini masih benar-benar tidak pernah tenang karena kepikiran terus nih sama Dewangga atau Azam. Dan kebayang dong ya gimana murkanya Dhani dan sang ibu ketika tahu kalau Azam meninggal dunia. Dan takutnya nih si Dita ini pintar banget nantinya membalikan fakta. Takutnya Dita ini akan menyalahkan Saleha atas kematian Azam. Yang membuat si Dhani dan ibunya akan balas dendamnya tuh kepada Saleha dan akan menyalahkan Saleha. Tapi ya tentunya kebaikan pasti akan selalu menang ya guys ya. Walaupun di awal-awal mungkin saja banyak orang yang salah paham sama Saleha, tapi terbukti kan makin kesini seperti Pak Darmawan aja udah mulai luluh nih sama Saleha dan mulai perhatian sama anaknya.
Begitupun dengan Dani dan ibu kandungnya nanti. Setelah mereka berhasil diadu domba oleh Dita, mereka pada akhirnya akan tahu ternyata Saleha benar-benar sebaik itu dan seluar biasa itu menjaga anak dan kembarannya. Dan mudah-mudahan saja nanti Dani dan ibunya ini akan bisa menolong Saleha juga dari kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan oleh Bu Dita. Tidak hanya Bu Dita sih ya, seperti kejahatan Bu Siska dan Bu Rianti juga akan berusaha mereka lindungilah si Saleha ini dari kejahatan-kejahatan orang-orang tersebut. Dan tentu kejahatan nenek-nenek lampir ini benar-benar harus sesegera mungkin dibasmi. Sebenarnya yang jahat itu nggak cuma nenek lampir bertiga ini doang ya guys ya. Kalau dipikir-pikir si Ferdi juga jahat banget dan benar-benar kriminal banget lah apa yang sudah dia lakukan terhadap Nando. Begitupun dengan Gania, dia mengikuti apapun keinginan dari ibunya. Emang sumbu pendek banget deh ya anak-anak ini ya. Udah kuliahnya nggak benar, sekolahnya juga dibantu sama orang lain tapi nggak tahu diri sama sekali dan bisanya ya cuma bikin kekacauan. Dan tentu hal ini tuh membuat kita jadi benar-benar gedek ya dengan alur cerita dari sinetron Saleha ini karena selalu saja menampilkan orang-orang jahat seperti Ferdi, Gania, dan 3 nenek lampir yaitu Siska, Rianti, dan Dita. Tapi tenang aja guys, satu persatu kejahatan mereka ini pastinya akan sesegera mungkin terbalaskan. Karena di trailer yang akan tayang untuk episode hari ini, kita akan melihat Dita yang pada akhirnya mendapatkan karma. Ya, walaupun kita nggak tahu ya dia akan bisa membalikan fakta atau tidak, tapi setidaknya di episode hari ini ternyata Madam sedang mencari-cari tahu tentang Dita dan Gania. Karena kan waktu itu Madam dan anak buahnya gagal nih untuk menculik Saleha. Dimana kan yang memberikan informasi-informasi penting tentang Saleha itu kan Dita. Tapi pada akhirnya Azam dan Nando yang waktu itu berhasil menyelamatkan Saleha dan berhasil juga menumbangkan anak-anak buah dari Madam. Tentu Madam merasa sangat amat kesal. Dia merasa dia dipermainkan oleh Dita dan pada akhirnya Madam pun ingin balas dendam sama Dita dengan berusaha untuk menculik Gania. Ya, Gania kan emang anak gadis yang cantik juga ya guys ya. Jadi sekarang Madam berusaha untuk menculik Gania dari Dita dan dia berhasil menculik Gania dan langsung menghubungi Dita. Dia berterima kasih karena Dita sudah memberikan Gania untuknya. Dan tentu hal ini membuat Dita jadi ya kebingungan, ketakutan karena Gania kan anak satu-satunya dia ya guys ya. Dan ya tentu hal yang sangat amat dia takutkan kehilangan Gania. Jadi ya kita lihat aja setelah ini Mimin sangat amat yakin banget kalau pada akhirnya Dita akan kelimpungan mencari cara untuk bisa meminta bantuan ke siapa. Azam udah meninggal, suaminya tidak berguna sama sekali. Dan ya ke siapa lagi coba dia meminta pertolongan? Kalau ke polisi ya nggak mungkin lah. Karena ya kalau nanti dia melapor ke polisi tentunya kejahatan-kejahatan dia di luaran sana bakalan ketahuan juga nih sama polisi. Jadi ya ke siapa lagi coba dia meminta bantuan kalau nggak kepada Saleha? Ya mungkin Saleha pasti mau membantu. Tapi apakah ini titik balik? Saleha akan diperlakukan baik oleh Dita. Nah Mimin sih kalau bisa ya Saleha ini gak usah bantuin Bu Dita sama sekali ya guys ya. Karena walau bagaimanapun apa yang sudah Bu Dita lakukan selama ini kepada Saleha, bahkan kepada Nando, ditambah lagi kepada Azam tuh udah sangat amat kurang ajar dan yang gak bisa dimaafkan. Dan harusnya memang karma itu benar-benar harusnya bertubi-tubi deh yang harus dirasakan oleh Bu Dita, Gania, dan Pak Ramdhani ini. Mimin sih seneng banget kalau ngelihat Gania dan Dita ini
mendapatkan hukuman, karena walau bagaimanapun mereka ini benar-benar harus merasakan hukuman yang memang setimpal dengan apa yang sudah mereka lakukan terhadap Saleha waktu-waktu itu. Ya enggak sih? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Dan kalau nih Bu Dita ini di saat dia dalam keadaan seperti sekarang, dia tidak tahu di mana keberadaan Gania, kemudian dia kebingungan harus meminta bantuan ke siapa, dan masih sempet-sempetnya untuk berusaha mencelakai orang lain, terlebih lagi mencelakai Saleha. Wah, itu sih benar-benar udah sangat amat keterlaluan ya guys ya. Kita lihat aja kira-kira apa yang semestinya yang harus dia rasakan. Kalau menurut Mimin sih, hukuman yang bertubi-tubi adalah hal yang sangat amat kita nanti-nantikan untuk Dita dan Gania. Biarin aja tuh si Gania ini berhasil dijual sama Madam. Biar dia merasakan juga gimana rasa ketakutan dari Saleha yang waktu itu sempat diculik oleh Madam dan hampir sempat dijual juga sama Madam. Rasain tuh ya Gania ya. Dan kalau bisa sekalian sama Bu Dita ya, walaupun mungkin Bu Dita nggak akan kejual-jual ya, tapi ya setidaknya Bu Dita merasakan dulu nih apa yang sudah selama ini dirasakan oleh Saleha. Penderitaan yang sangat amat luar biasa yang dirasakan oleh Saleha gara-gara Bu Dita juga kan waktu itu. Duh, benar-benar sangat amat ditunggu-tunggu banget ya guys ya. Kira-kira menurut kalian apakah penculikan Gania oleh Madam ini akan menjadi titik balik kebaikan dari Bu Dita, yang mana biasanya dia benar-benar sangat amat jahat, selalu membolak-balikan fakta, kemudian selalu mencari cara untuk bisa memfitnah Saleha, tapi gara-gara dia mendapatkan hukuman seperti ini, dia merasa sangat amat bersalah, dan pada akhirnya dia merasa kalau selama ini memang dia bersalah kepada Saleha dan langsung meminta maaf kepada Saleha, dan pada akhirnya Saleha pun mau membantu Dita ini dan membuat Dita akhirnya menjadi mertua yang baik untuk Saleha. Tapi kayaknya agak susah ya guys ya kalau kita harapkan Bu Dita ini bisa baik lagi, karena ya lihat aja sifat aslinya itu benar-benar sangat amat iblis banget lah, sangat bener-bener jahat banget. Jadi ya kita lihat aja apakah setelah ini akan menjadi titik balik dia untuk berubah atau enggak. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.